Pendengar yang berbahagia, marilah sama-sama kita simak ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji A. Ghafar Ismail. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab terhitung ayat 70 dan 71. Dipindahkan kedua ayat ini ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya kira-kira demikian: wahai orang-orang yang telah beriman, sempurnakanlah takwamu kepada Allah. Kemudian bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Niscaya Tuhan akan mengislahkan, membaikkan segala tindak tandukmu. Dan Tuhan akan mengampuni segala kekeliruanmu. Dan barang siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sungguh sudah menang dengan kemenangan yang besar sebelum permainan selesai. Sudah menang dengan kemenangan yang besar sebelum permainan selesai. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, minal aidin wal faizin, semoga mulih kandang, semoga balik ayam kepautan, semoga balik sirih ketampuknya, semoga manusia fitrah balik kepada fitrahnya. Aid, bahasa Arab ada ya'udu, ada ya'idu, audan, aidan, artinya
ar-ruju', balik lagi. Kata-kata balik lagi ini karena diarahkan kepada hari, dikira orang artinya balik hari. Padahal kata-kata balik hari ini tidak ada. Tapi karena hari ini diperlukan, namanya hari besar, disepakati saja oleh dunia. Aid itu artinya hari raya, hari gede lagi. Siapa yang mengatakan gede hari ini, hari itu? Siapa yang mengatakan besar? Jamnya sama dengan hari lain. Panasnya sama, dinginnya sama. Kok dinamakan hari besar? Apanya yang besar? Apa utangnya? Yang besar hari itu apa untungnya? Ajaib sekali, manusia sepakat saja menamai hari itu hari besar dengan tidak mengetahui yang besar yang mana. Apa kepalanya hari itu yang besar, apa kakinya? Hari besar, hari besar, hari besar. Wahai ahli bahasa, kalau ada ini ahli sastra yang hadir di pengajian ini, coba bantu kami rakyat awam ini untuk menjelaskan makna kalimat besar. Sejak kita lahir, kita sudah biasa mendengarkan kata-kata besar. Tapi apa yang dimaksud dengan kata-kata besar itu? Maknanya besar itu apa lawan kecil? Sekiranya ada hari besar, apa ada hari kecil? Imbangannya. Kalau ada tuan besar, nyonya besar, apa ada nyonya cilik? Imbangannya. Kenapa orang rela saja yang besar, besar, besar? Maaf, saudara-saudara, saya kelibat masalah ini. Sehingga saya harus minta tolong kepada ahli bahasa. Karena saya dituduh oleh Tuan Hasan, bapak saya, guru saya, yang dulu terkenal dengan Hasan Bandung, belakangan terkenal dengan Hasan Bangil, ulama yang terkenal agresor. Nuduh itu bid'ah, ini tidak benar, tubruk-tubrukan dengan ulama lain. Dan dia mengisytiharkan dirinya sebagai pembela Islam. Pak Nasir sebagai murid ciptaannya, Fakhruddin Al-Kahiri guru bimbingannya. Ini orang tua nuding saya dengan telunjuk, kamu ini ahli bid'ah, yang membuat bid'ah yang sekarang sudah diturutkan oleh seluruh Indonesia. Kamu tanggung dosanya di muka Allah. Heran sekali saya, ini kiai paling takut berdosa. Tuduhan ini diarahkan orang tua ini kepada saya pada waktu umur saya belum seperti sekarang. Artinya pada waktu itu umur saya baru mencapai garis 40. Antara 35 dengan 40. Jadi darah masih panas. Kok dituduhnya membuat bid'ah? Saya terpaksa menanyakan dengan menyusun jari. Maaf Pak, apa? Bid'ah apa yang saya bikin? Katanya kamu ini tukang bikin jalan untuk Ahmadiyah Qadian
supaya hidup di Indonesia. Saya bilang, Ahmadiyah Qadian, saya pembuka jalan. Tidak bisa ini saya terima. Menurut keyakinan saya satu-satunya anak muda yang mula-mula menyatakan konfrontasi terhadap Ahmadiyah Qadian. Saya tahu orang yang pertama menerima utusan mubalik dari Ahmadiyah Qadian dan Lahore baru datang dari Lahore. Saya sebagai anak muda, penitia penerima utusannya yang pertama itu namanya Rahmat Ali. Saya ketika itu masih pelajar di Padang, di Sumatera Tawalib, masih anak muda dan masih anak-anak. Saya diserahi oleh kiai menerima ini tamu yang pakai jenggot, pakai berwek, pakai serban. Pada waktu pesantren sudah kosong. Parabe seluruh santri sudah pulang. Desa itu sudah balik menjadi desa kosong. Padahal lebih 30 rumah pesantren, tempat santri-santri semua sudah jadi rumah kosong. Saya jadi penjaga rumah kosong. Tahu-tahu tamu datang dari India pakai serban. Saya disuruh oleh kiai menerimanya. Saya tidak mengerti tamu ini tamu apa. Baru saya mengerti 24 jam satu hari ini tamu berdebat dengan kiai saya. Mujadalah 4 mata. Santri-santri sudah tidak ada dan saya sudah kelas antara guru dengan santri. Kadang-kadang mau dinamakan santri, tapi suatu tempo juga sudah dipandang ustadz. Ya? Oleh kiai, saya disuruh memegang potlot supaya mencatat soal jawab. Ini orang tua 2 orang. Kebetulan saya sudah dilahirkan Tuhan sebagai penulis. Saya mengaku terus terang, saya tidak pernah sekolah jurnalistik. Tapi kepandaian menulis itu sudah saya bawa dari rahim ibu. Masih di pesantren saya sudah seperti mengerti stenografi. Saya bisa menulis dengan pego, dengan huruf Arab, dengan cepat sekali. Saya mencatat perdebatan ini orang berdua. Belakangan baru saya tahu ini belum pernah dibicarakan di Indonesia. Ini berminggu-minggu orang berdua ini berbicara. Dimulai tentang wafatnya Isa. Sampai kepada Nu'zul Isa. Sampai kepada Khataman Nabiyyin. Segala masalah-masalah yang belakangan diketahui mengkafirkan Ahmadiyah, ini yang jadi pembicaraan mereka. Karena Rahmat Ali sebagai mubalik ulung dikirim dari Qadian, dari Lahore, mencari ulama yang dipandang terbesar di Indonesia pada tahun itu. Ternyata pada tahun itu tidak ada ulama yang lebih tinggi dari Syekh Ibrahim Musa di Parabe. Karena beliau mujtahid dalam makna tidak ahli pidato, tidak ahli leseng, tapi dia ahli buku, ahli kitab, menguasai hadis, menguasai Quran, menguasai ilmu Arabiyah. Oleh gerakan Ahmadiyah di India, ini yang dicari. Kalau ini tumbang, seluruh Indonesia tumbang, tidak bisa bertahan lagi. Kebetulan sekali seorang murid dari Ibrahim Musa sudah telanjur pergi belajar ke India dan sudah menganut aliran Ahmadiyah. Namanya Haji Mahmud, guru saya, pernah mengajar saya dulu dan dia pernah menjadi guru di Tapatuan dan berangkatnya ke India melalui Tapatuan. Saudara-saudara, saya ceritakan ini untuk menyatakan dari muda saya ini kenal kafirnya Ahmadiyah Qadian. Dan saya mengetahui Ahmadiyah Lahore tidak jatuh kepada kafir
Oleh karena perbedaannya dengan Ahmadiyah Qadian menetapkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Sedang Ahmadiyah Lahore menempatkan Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai mujaddid, sebagai guru, tidak menerima wahyu. Tapi Qadian mengatakan Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu. Ada wahyu lagi sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Dan mereka menambah Al-Quran satu juz berdasarkan wahyu kumpulan yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Saudara-saudara, untuk syukur kepada Allah, saya menyatakan dalam pengajian ini, seorang ulama yang berjasa mendam, membuat beton bagi aliran banjir Ahmadiyah Qadian ini adalah Tuan Hasan Bandung. Karena beliau yang mempelajari betul silsilah dan tahu betul madhab Ahmadiyah Qadian. Maka dari itu beliau berhasil menjelaskan di seluruh Indonesia kelirunya aliran Ahmadiyah Qadian. Tahu-tahu bapak saya, guru saya yang saya agungkan dalam jasa-jasanya mendam roda Ahmadiyah, nuduh saya membuat jalan untuk Ahmadiyah Qadian. Saya tanya, kenapa Pak? Tahu saudara-saudara, ini kalimat yang saya bacakan tadi, kata-kata besar. Menurut catatan hidupnya Tuan Hasan Bangil, ahli pidato yang mulai menggabungkan kata-kata Nabi dengan kata-kata besar, Ghafar Ismail. Nabi besar, Nabi besar, Nabi besar. Untuk diarahkan kepada akhirnya seluruh NU turut, seluruh Muhammadiyah turut, dan seluruh pemimpin-pemimpin katanya kalau pidato menurut sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya kata-kata besar ini, katanya bid'ah ini yang memulai Ghafar Ismail. Saya bilang, masa dia bertakam benar, katanya. Kamu ini, katanya, 1929, tahun 1929, ya bayangkan, 1929 kamu ini sudah ada julukan oleh pemerintah Belanda di Padang. Julukan saya Asadul Mimbar, macan podium. Katanya Pak Asad, kamu ini ahli pidato. Tahun 29 katanya polisi Belanda sudah tahu asal dalam rapat politik. Kalau Ghafar bicara, siapkan PID yang lengkap. Karena tidak mudah untuk ngetok saya dalam pembicaraan politik. Saya bisa ngelak-ngelak. Ini Tuan Hasan tahu. 1929 saya sudah terkenal ahli khutbah yang paling dicintai orang di Padang. Rebutan masjid Jumat. Kalau hari Jumat minta Ghafar Ismail jadi khatib, minta Ghafar Ismail jadi khatib. Perlu saya ceritakan ini karena ada sangkut paut dengan kalimat Nabi besar. Kamu, katanya Tuan Hasan, karena terlalu pandai pidato, membuat model-model bahasa, sehingga kamu yang melahirkan kata-kata Nabi besar. Akhirnya sekarang orang Islam tidak berasa hormat kepada Nabi Muhammad kalau tidak mengatakan kata-kata besar di samping Muhammad. Padahal kamu tahu, katanya, kalau kamu mau menetapkan Nabi Muhammad Nabi besar, maknanya di sampingnya ada Nabi kecil. Lah Nabi kecil ini katanya itulah Mirza Ghulam Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Apa talinya saya dengan Mirza Ghulam Ahmad? Oh ya, perkataan istilah agama, Nabi gede yang menerima wahyu lengkap 30 juz Quran Nabi Muhammad. Tahu-tahu di belakang Nabi Muhammad ada lagi pengikut Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tapi statusnya jadi nabi, tidak nabi gede, nabi kecil.
Kamu katanya mengatakan Muhammad Nabi besar, memberi kesempatan timbul Nabi kecil di belakangnya. Saya bilang, ya Allah, sama sekali tidak ada dalam ingatan saya bahwa saya mempergunakan kata-kata Nabi besar untuk memberi peluang kata-kata kecil di sampingnya. Akhirnya saya ajak Tuan Hasan berbicara, dan saya mulai dengan pembicaraan yang kejam. Biasanya orang kalau berdebat itu kalau tidak suruh marah dulu, dia masih bisa mengendalikan emosinya. Tapi kalau marah, setelah kalap, kita bisa mainkan gitu. Saya ganggu Tuan Hasan, saya katakan, Tuan ini orang Keling, lahir di Singapura, ini anak Padang, anak Melayu asli. Saya katakan, saya lebih tahu bahasa Melayu dari Tuan. Kata-kata besar itu bukan lawan kecil saja. Satu tempo kata-kata besar itu arti terhormat. Tuan besar bukan artinya Tuan gede, Tuan terhormat. Nyonya besar, nyonya terhormat. Jadi kata-kata besar itu jangan dikira seluruhnya lawan kecil. Kalau betul saya mengucapkan kata-kata Nabi besar, itu bukan saya mengatakan Muhammad itu besar dalam makna azim, tidak bisa. Jadi dengan mana terhormat, Nabi yang terhormat. Akhirnya dengan ini terjadilah pertukaran argumen bahasa. Dilihatkan bahasa Melayu tentang besar, tentang kecil, dan walhasil saya bisa membela diri bahwa kata-kata besar tidak seluruhnya bermakna lawan kecil. Sekarang saya ketengahkan hari besar, ya, untuk terjemah hari raya. Dikira raya itu dengan besar sinonim. Kalau raya besar, jalan raya jalan besar, hari raya hari besar. Lah kenapa hari Aid kok dinamai hari besar? Apa karena kalender merah? So galibnya tukang cetak kalender itu yang berkuasa, di mana ada warna merah, oh hari besar, hari besar. Saudara-saudara, lebih daripada bahasa hanya mencari kata-kata besar, pada ayat tersimpan rahasia yang lebih jauh sekali. Ada ya'udu, aidan, audan, artinya balik, kembali. Kenapa kok kita doakan semoga saudara termasuk orang yang balik? Minal aidin. Balik kemana? Balik ke fitrah. Kamu lahir dalam keadaan fitrah. Lahirmu tidak membawa dosa secuil pun. Kamu lahir dengan pembinaan tangan Allah. Biadih. Bersih, bersih, bersih. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sama saja. Tidak ada bayi yang lahir, tentu lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Semua anak yang lahir dalam keadaan bersih. Fitrah, fitrah, fitrah. Dengan makna tidak ada cacat. Apalagi dosa. Nasrani mengatakan dosa itu turunan. Islam mengatakan tidak ada dosa turunan. Semua manusia lahir bersih. Apa ibunya berzina, bapaknya berzina, anaknya tidak berzina. Anaknya anak zina, tapi tidak memikul dosa. Tetap fitrah. Apalagi kalau bapak ibunya pakai surat nikah. Sekalipun tarikus shalah, ya tapi pakai surat nikah. Jelas, anak tetap fitrah. Perkara bapak ibunya tidak turut salat subuh, soal dia sendiri. Perkara ibunya tidak ngerti haid, mandi nifas, mandi istihadah, soalnya ibu, tapi anak tetap bersih. Ini kaidah di dalam Islam. Seluruh anak lahir dalam keadaan bersih, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai cacat.
Wa amma barang yang kita lihat sekarang, cacat-cacat kelahiran, apa itu betul-betul cacat? Enggak. Semua orang lahir dalam keadaan bersih. Demokrasi, yang sebenar-benarnya demokrasi, Tuhan memberi modal kepada segala orang sama. Ya. Anaknya Munawir yang Sazali, yang bernama Menteri Agama, dengan anaknya Munawir yang tidak Sazali, sama saja. Anaknya Abdul Qadir Basalamah yang memegang segala urusan haji, dengan Abdul Qadir tukang beca yang tidak tahu menahu dengan soal haji, anaknya sama-sama fitrah, tidak ada perbedaan. Ini kita harus tahu, begini demokrasinya Allah kepada segala manusia. Seluruh manusia lahir dalam keadaan bersih, tidak membawa cacat dan noda sedikit pun. Dan dalam keadaan sangat sempurna. Coba bayangkan, 3 kali 40 hari kamu dalam rahim ibumu. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 3 kali 40 hari, artinya 120 hari. Itu proses pertumbuhan nabati selesai. Artinya air yang datang dari tubuh laki-laki dengan air yang datang dari tubuh perempuan yang diaduk menjadi satu, diletakkan oleh Tuhan dalam satu tempat yang namanya qararim makin. Qararim makin, tempat yang paling tentram dan teratur di dalam alam. Ya. Qarar, tempat tetap, makin, tempat diam yang paling teratur sekali. Diletakkan ini air dalam qararim makin. Terjadilah proses 120 hari yang sampai sekarang tidak diketahui oleh dunia. Dokter, profesor, segala macam tidak bisa menganalisa kenapa air putih yang diaduk menjadi satu, dicampur dengan daya sebuah laboratorium, yang laboratorium itu namanya qararim makin. Anehnya direktur dari laboratorium ini tidak ngerti, ya? Yang punya qararim makin itu tidak ngerti proses kimia dalam rahimnya. Dari air berubah warna kemerah-merahan darah, mulai mengental, mulai lagi seperti daging, lama-lama ada zat-zat tulang di dalamnya, lama-lama udah membeku seperti janin. 120 hari, 3 kali 40 hari. Penjaga laboratorium ini sudah berasa tidak enak pinggangnya, ya. So laboratorium ini rahimnya anak gadis, dititipi air mani laki-laki perempuan diaduk menjadi satu. Air sekali lagi air yang aib sekali. Kalau orang melihat air itu malu. Kalau air itu jatuh di kain, dibuang orang cepat-cepat. Ini asalnya manungso. Ya, asalnya manungso air yang mata takut melihat. Sudah jadi manungso kok, ya Allah, gagah-gagahnya bukan main. Udah pupuran, udah sisiran. Kalau tahulah manusia bahwa asalnya setelah air yang hina, malu orang perempuan berdandan sekarang. Laki-laki juga malu pakai dasi. Ini air hina kok pakai dasi, pakai kumis lagi, ya Allah, ke kacamata.